Jadi waktu itu masuknya jalur apa? Gue maksudnya waktu itu masuknya lewat TBK apa SBMPTN. Oh, SBMPTN. Tapi lu nggak belajar UTBK, mager belajar UTBK, tapi bisa lolos tuh keren juga ya. Ini hoki apa gimana? Coba tipsnya dong keluarin. Di jurusan tersebut tuh lo belajar apa aja sih, Dit? Nah, dan komputer itu akan ngelakuin hal itu untuk lo gitu. Oh, jadi bikin gimana cara komputer tuh ngertiin kita? Iya, betul. Oh, Kurang lebih begitu. kayak ngertiin perempuan ya. Oke, terus selanjutnya prospek kerja. Nah ini kan banyak banget ya. Orang-orang kalau lagi milih jurusan itu pasti yang pertama dipikir adalah prospek kerja yang dulu. Prospek kerja ilmu komputer tuh apa aja sih, Dit? Nah, kalau kita ngomongin ilmu komputer itu, kan kita berarti ngomongin tentang IT dev. Dan IT dev itu luas banget, Kak. Hai semuanya Sobat SG. Sobat SG, kali ini YouTube channel BMSG punya segmen baru loh, judulnya Kepoin Jurusan. Nah, aku bakal ngobrol sama teman aku dari Ilmu Komputer UI. Nah, buat kamu yang penasaran sama jurusan Ilmu Komputer UI, ikutin aku yuk, tonton terus sampai habis ya. Jangan lupa subscribe. Dadah. Oke teman-teman, ini dia nih. Ini adalah teman aku yang tadi aku bilang dari jurusan Ilmu Komputer UI. Nah, kenalin diri dulu dong, ayo. Oke, halo semuanya, Sobat Dev ini apa kabar? Nama gue Adit dari Ilmu Komputer UI tahun 2020. Oh, lulusan tahun 2002 sih baru nih, tapi kita masih bisa kulik beberapa hal mengenai ilmu komputer UI dari Adit ini. Adit, kalau tahu dari jurusan dari lulusan SG mana nih? Kalau gue sih dari lulusan SG Cililitan, kan. Oh, SG Cililitan. Oke. Nah, Adit, pertanyaan pertama nih ya, buat semuanya yang penasaran, kita mau tahu nih tentang ilmu komputer UI. Ya, ilmu komputer UI ini kayak apa? Yang pertama adalah di jurusan tersebut tuh lo belajar apa aja sih, Dit? Belajar apa aja sih ini? Kalau garis besar sih mungkin namanya programming. Jadi programming itu basically lo nulis sebuah script atau sebuah kode yang bisa dimuat oleh komputer. Nah, dan komputer itu akan ngelakuin hal itu untuk lo gitu. Oh, jadi bikin gimana cara komputer tuh ngertiin kita? Iya, betul. Oh, Kurang lebih begitu. kayak ngertiin perempuan ya, mengerti perasaan gitu. Pakai kode, betul. Tapi pakai kode, oh ya, agak rumit ya. Perempuannya rumit, apalagi pakai gituan. Oke, jadi itu secara garis besar ya. Sekarang kita kulik lebih dalam lagi. Mata kuliah apa aja? Ini mata kuliah wajib aja. Mata kuliah wajib apaan aja yang Adit pelajarin di ilmu komputer UI? Mungkin nanti di semester 4 akan lebih banyak lagi. Mungkin kalau Adit udah tahu boleh disebutin. Oh, boleh. Kalau mata kuliahnya sih yang bakal pertama dipelajarin itu adalah dasar-dasar programming. Oke. Jadi pemrograman itu kan bahasanya lumayan banyak ya. Tapi kita pelajarinnya yang sering dipakai yaitu namanya Python, nama Java gitu dipakai. Dan selain programming juga kita belajar matematika. Matematikanya itu kalkulus sama ini matematika diskrit. Oh iya, bagus nih. Gue jadi kepikiran. Pelajaran apa aja yang paling sering digunakan di ilmu komputer UI? Biar anak-anak juga tahu nih, teman-teman SG mungkin ada yang pengen tahu. Gue tuh harus jago apa sih buat masuk ilmu komputer UI? Kalau buat masuk ilmu komputer sih yang penting tuh logik aja. Jadi kan kalau pengetahuan kuantitatif nanti yang ada JKP sama kaki gitu. Nah itu Silogisme. itu di silogisme tuh kepake banget di ilmu komputer. Nah itu masuknya ke matematika diskrit ya. Itu tuh masuk banget tuh, perlu banget. Ya, berarti secara garis besar mata pelajaran yang paling dikeluar di ilmu komputer itu adalah matematika ya. Matematika. Ya, ada lagi nggak yang lain? Mungkin fisikanya gitu kepake banget nggak sih? Oh, kalau di ilmu komputer UI sih kita nggak dapat fisika dasar, kayak dasar biologi dasar itu nggak dapat di awal. Oke. Terus selanjutnya prospek kerja. Nah ini kan banyak banget ya. Orang-orang kalau lagi milih jurusan itu pasti yang pertama dipikir adalah prospek kerja yang dulu. Prospek kerja ilmu komputer tuh apa aja sih, Dit? Nah kalau kita ngomongin ilmu komputer itu kan kita berarti ngomongin tentang IT dev. Dan IT dev itu luas banget, Kak. Jadi ada web development, web development. Web development, app development, game development pun masuk gitu. Development, application development itu bisa desktop app atau iOS app. Terus cyber security pun juga masuk. Jadi kalau mau jadi hacker bisa banget tuh ilmu komputer. Oke.
Oke, sekarang Adit udah semester 3. Semester 3 ya, bener ya? Betul. Oke, udah semester 3. Nah, sejauh ini apa yang udah lo rasain? Maksudnya ngerasa kayak oh prospek ini kayaknya gue banget nih. Mungkin di semester 3 udah ngerasa hal kayak gitu? Udah sih kayak ini ya, gue kan nonton Mr. Robot ya Kak. Jadi gue tuh kayak wah anjir kayak seru nih jadi hacker gitu kayak. Gue makanya semangat belajar cyber security sampai kayak itu. Oke, mungkin kita tarik balik ke awal waktu Adit masih SMA. Kenapa lo milih ilmu komputer? Kenapa gue milih ilmu komputer? Kan ini pas liburan menjelang UTBK gue kayak ini belajar UTBK mulu, gue ngapain? Terus gue di Udemy nemu course itu belajar pemrograman dan bahasa C++, dan gue setelah gue belajar itu gue jadi kayak seru deh. Seru banget ya. Pakai gue masuk ke komputer. Nah ini juga sempat gue kepikiran di otak gue gini, karena kebanyakan dunia IT itu tidak semua harus S1, bener gak sih gue ngomong kayak gini? Karena banyak banget course yang udah kayak front developer back end, kemudian yang sesimpel bikin website aja nggak harus dari S1 gitu ya. Maksudnya course-nya udah banyak gitu. Jadi kalau gue rasa dari manapun bidangnya, pada akhirnya untuk hal-hal seperti ini bisa asal mau dipelajari, bener ya? Betul. Oh ya, kalau waktu masuk ilmu komputer itu perlu ada portofolionya nggak sih? Portofolio nggak sama sekali sih. Nggak ada ya. Jadi waktu itu masuknya jalur apa? Gue maksudnya waktu itu masuknya lewat TBK SBMPTN. Oh SBMPTN. Tapi lu nggak belajar UTBK, mager belajar UTBK, tapi bisa lolos tuh keren juga ya. Ini hoki apa gimana? Coba tipsnya dong keluarin. Ada faktor hokinya sih, tapi kalau menurut gue ya, kan ada orang kayak menjelang UTBK jadi ngikutin kayak ngejadwalin belajar mereka gitu kan. Jadi maksain ngikutin jadwal orang lain gitu. Nah kalau gue kayak gitu, gue belajar kalau gue mau doang sih. Tapi ya gitu, gue sangat mau belajar, jadi sering mau belajar gitu lah. Oke, jadi di waktu dimana lo emang pengen belajar, lo benar-benar belajar gitu, nggak ke distract gitu ya. Oke. Nah boleh tahu nggak skornya berapa sih waktu pas ikut UTBK itu? Apa deh? Ya waktu itu 700 kalau nggak salah pengetahuan kuanti itu 680 ya. Oh gede. Mungkin rata-rata mungkin 630-an. Oh, oke. 600 rata-rata total berarti 630-an ya. Oke, itu tadi udah ngomongin soal prospek, ternyata prospek banyak banget ya. Kemudian, nah ini yang juga saya tanyain. Apa bedanya teknik komputer sama ilmu komputer? Kan ada tuh, apa cuma beda nama doang, apa emang isinya juga beda? Penasaran kan lo? Jadi orang pada bingung kayak komputer sama ilmu komputer. Kan sama-sama pelajaran komputer gitu ya. Ya sebenarnya benar sih kayak sama-sama pelajaran komputer, tapi bedanya adalah kalau teknik komputer itu dia pelajarin hardware, jadi circuitry di dalam komputer itu yang dipelajari di teknik komputer. Sedangkan kalau ilmu komputer tuh kayak softwarenya gitulah, jadi kayak bagaimana logiknya, jadi data dari hard disk gitu kan bakal masuk ke RAM. Habis itu bakal masuk ke prosesor, nah itu ntar flow-nya gitu, flow datanya tuh bakal dipelajarin di ilmu komputer. Tapi sebenarnya ada nggak irisan mata kuliah yang teknik komputer belajar, lo juga belajar gitu? Oh ada, jelas ada. Berarti kalau misalkan emang ada anak nih, misalkan saya suka banget ke dunia IT, kebetulan gue di sini juga konselor, jadi banyak banget anak-anak suka cerita kayak gitu. Nah kadang gue tuh suka bingung, nih anak harus diarahin kemana ya, teknik komputer atau ilmu komputer? Jadi kalau lo bisa nggak bantu untuk kasih tahu nih tipe yang seperti apa untuk bisa masuk ilmu komputer, atau tipe seperti apa kalau lo mau masuk teknik komputer gitu? Kira-kira secara garis besar perbedaannya gimana? Boleh. Kalau lu suka fisika terutama elektro sih, gue lebih saranin ke teknik komputer ya. Tapi kalau lu lebih suka matematika dan lu suka komputer juga, gue lebih nyaranin ke ilmu komputer sih. Oke. Nah mungkin gue boleh nambah atau nggak, sistem informasi. Nah itu bedanya apa lagi Nam? Nah kalau sistem informasi itu dia kayak gabungan ilmu komputer sama FEB, jadi dia belajar bisnis juga gitu. Oh lebih ribet atau gimana menurut lo kalau di sistem informasi? Gimana ya, kalau
bisnis itu kan gue kayak kurang tertarik ya. Sih. Ya tergantung passion orang juga berarti ya. Iya. Oke. Oke, berarti udah kelihatan ya dari 3 jurusan itu. Peminatan. Ada nggak sih peminatan di sana? Mungkin peminatan kan biasanya nih kalau di beberapa jurusan tuh munculnya di semester 5 biasanya. Nah, mungkin di ilmu komputer ada? Ilmu komputer ada, seperti yang tadi gue bilang kan, kalau IT dev itu banyak banget ya prospeknya. Jadi mulai dari web development sampai data science pun gitu ada. Dan peminatannya paling ya itu yang gue bilang tadi, kayak web development ada, cyber security ada gitu. Oh, itu peminatannya berarti ya? Iya, robotics pun ada juga di. Oke. Itu semester berapa, Dit? Semester berapa? Bentar. Kalau nggak salah sih mulai dari tahun ketiga, berarti semester 5. Semester 5, semester 6. Oke. Pas peminatan itu lo yang milih atau memang ada track recordnya, lo kayaknya cocoknya di sini, lo cocoknya di sini atau gimana? Atau lo milih sendiri aja? Ya milih sendiri sih. Milih sendiri ya. Oke. Nah, gue mau nanya, sejauh ini struggle apa yang paling besar? Kan ini pandemi ya, berarti lo masuk tahun 2020 yang itu udah pandemi gitu, yang gue nggak tahu lo udah sering ke kampus mungkin? Kampus sih paling buat main doang sama buat ngambil jakun gitu ya. Oh, cuma buat ngambil jakun ya, jakun. Oke. Nah, oke. Struggle apa yang paling besar selama yang udah lo lewatin? Struggle paling besar sih ini ya, jadi di semester 3 kalau di Fasilkom UI ya, ilmu komputer dan SI itu kita punya ada namanya matkul namanya struktur data dan algoritma. Dan itu emang salah satu matkul tersusah di Fasilkom ini. Jadi terus kan kita tiap beberapa bulan tuh ada namanya tugas pemrograman, dan itu emang banyak banget kode yang harus lu bikin gitu. Jadi ya mungkin struggle terbesar sih di tugas pemrograman. Oke, nah kebanyakan tugas-tugas dari jurusan di ilmu komputer itu individu atau mungkin kelompok? Kebanyakan? Oh, kalau kebanyakan sih lebih banyak individu. Jadi kayak tiap minggu kan ada lab atau praktikum gitu. Nah itu ya dikerjakan secara individu. Karena belum lama ini gue sempat ngelihat postingan orang-orang ngomongin soal ini jurusan untuk introvert, ini jurusan untuk extrovert. Nah, ilmu komputer salah satunya itu masuk introvert. Menurut lo gimana pendapat tentang itu? Ilmu komputer masuk ke introvert katanya gitu. Gue liat postingannya kayak gitu. Ya ada betulnya sih. Jadi kan kayak tugas kelompoknya ada, tapi nggak lebih banyak daripada tugas individu gitu ya. Oke. Jadi kan kalau orang introvert ya kayak gue sendiri gue benci banget sama tugas kelompok. Jadi ya gue masuk ke komputer kayak ini bakal lebih banyak tugas individu nih, gue tanya dia. Oke. Lebih nyaman ya. Betul. Oke. Nah tadi peminatan udah. Nah coba dong ceritain pengalaman menarik atau insight baru yang mungkin lo kayak, gue bersyukur banget nih masuk ilmu komputer gitu. Mungkin lo bisa bagi-bagi pengalaman buat teman-teman di luar sana yang pengen masuk ilmu komputer juga. Jadi kayak ini yang gue tadi udah nyebutin bahwa prospek dari ilmu komputer tuh luas banget. Jadi lu tinggal milih sesuai peminatan lu. Tapi kayak gue kan orangnya sering nyoba-nyoba gitu ya. Jadi gue dari awal tuh udah nyoba-nyoba, kayak gue waktu itu belajar data science, gue coba pakai yang namanya Pandas itu kayak library-nya Python gitu. Untuk data science gue coba-coba dan gue kayak bisa banget. Akhirnya gue pindah ke web development, cobain web development, dan gue suka kayak nih kayak asik nih web development. Gitu. Jadi lo nyari di mana kesukaan lo gitu ya? Betul. Ternyata emang luas banget ya dunia IT tuh. Betul. Ternyata emang luas banget. Lo bisa nggak ngasih ngasih tips gitu? Karena gini, kebanyakan orang, apalagi kalau orang-orang Jakarta ya, kebanyakan orang Jakarta itu selalu pengen masuk ilmu komputer UI. Menurut lo nggak apa-apa nggak sih masuk ilmu komputer di luar UI? Sebagai anak UI sendiri nih, pandangan lo? Ya menurut gue sih it's okay gitu. Karena kalau IT dev itu yang dilihat kan kayak skill programming lo nanti kayak gimana, skill development lo atau mungkin skill cyber security lo. Jadi ya mungkin alma mater jadi sampul bukunya gitu, tapi kan isinya ya tergantung masing-masing orang. Oke. Ada lo ikut kayak BEM atau himanya gitu nggak di sana?
Kalau gue sih enggak, gue nggak ikut. Oh, nggak ikut ya? Kita. Karena biasanya kan sebenarnya walaupun beda kampus gitu ya, masih bisa berhubungan. Maksudnya lo bakal sering kontak juga mungkin dari ilmu komputer dari universitas-universitas yang lain, biasanya kayak gitu ya. Nah jadi nggak harus UI kan sebenarnya. Lo juga pasti nanti akan ketemu sama teman-teman ilmu komputer dari luar Universitas Indonesia, ya nggak? Oke. Tadi lo udah ngasih cerita sedikit tentang cara belajar lo di UTBK. Nah, waktu itu lo ikut SNMPTN nggak, undangan? SNMPTN waktu itu gue dari sekolah nggak dapet. Oh, karena emang rata-rata nilai gue kayak ya relatif rendah lah dibanding yang lain. Tapi lo suka MTK nggak sih zaman SMA? Matematika tuh gue suka sih. Oh, berarti emang wajar ya. Jadi ini nggak menutup kemungkinan nih lo yang nggak masuk ke SNMPTN mungkin bisa jadi di UTBK bisa kayak Adit ternyata lolos di Olimpiade Komputer UI yang nggak ecek-ecek coy itu jurusannya ya. Oke, tadi skornya kurang lebih 630, belajarnya serius, emang nggak ke distract gitu ya. Jadi ini bisa buat insight baru buat teman-teman semua di luar sana yang pengen juga masuk ilmu komputer UI. Tadi udah ceritain tentang ilmu komputer UI itu seperti apa garis besarnya. Oke, thank you Adit buat bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih buat waktunya Adit. Sukses terus buat Adit di ilmu komputer UI. Nanti kalau misalnya udah bikin web atau aplikasi baru boleh mungkin di-share ke kita biar kita juga tahu oh ini developernya Adit nih, gue kenal nih gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Adit, saya goodbye dulu sama semuanya. Oke, goodbye Sobat SG. Oke, terima kasih Adit, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam.